Nomor satu, tipsnya apa supaya tidak miskin di tahun 2026, supaya bisa memutus rantai di tahun 2026? Apa yang paling praktikal yang bisa di-share, yang langsung praktis gitu, orang bisa lakuin saat ini juga dari Yuda misalnya? Kalau gue tuh selalu nyuruh orang, buat orang yang baru pertama kali mau memperbaiki keuangannya tuh mencatat pengeluaran sih bang. Iya, itu udah paling minimal sih. Itu minimal banget mencatat pengeluaran, karena kalau kita tahu berapa uang yang kita keluarin, secara nggak sadar kita akan jauh lebih bisa berhemat dibanding sebelumnya. Oke. Masalah dari kita tuh seringkali kita nggak catat, terus pas boros terus kaget sendiri, loh kok duit gue habis ya. Oke. Nah cara paling mumpung kita masih di awal tahun juga, sekarang kan masih tanggal 7. Nggak tahu tayangnya tanggal berapa Bang? Tanggal 9. Ya tanggal 9. Tapi 2026. Bener 2027 maksudnya. Lihatnya jokes tapi Iya. ternyata tahunnya bener. Di tanggal 9 itu mulai nyatet pengeluaran aja, setiap bulannya dicatat, habis itu di-review di akhir bulan. Oke. Biar kita tahu mana yang ternyata pengeluarannya jauh lebih banyak. Terus ini nyaman gak dengan pengeluaran segini? Kalau nggak nyaman di bulan keduanya bisa langsung diperbaiki gitu. Oke. Berarti Olive setuju dong ya? Setuju. Juga melakukan itu juga. Melakukan itu, dulu aku awal 2000 yang aku ikut komunitas itu di kelas personal finance-nya sama mentor aku diajarin dulu namanya sistem amplop. Sistem amplop. Iya, jadi aku tuh kan karena dulu hidupnya pas remaja pernah susah banget, jadi kalau punya uang nggak bisa nabung Bang Radit. Jadi ya kan gue udah capek kerja, masa gue nggak selain ngasih mama, pokoknya abisin. Jadi hampir nggak ada tabungan. Beda banget sama suamiku. Oke. Suamiku karena papahnya pernah bangkrut, tapi dia jadinya nyimpen duit banget gitu. Oke. Jadi kita makanya pas menikah jadi balance tuh. Oke. Nah di situ karena aku setiap dikasih uang bulanan sama suami boros, akhirnya aku mengikuti lah si amplop itu. Jadi kita pakai amplop gitu, nggak dicatat, dipisah-pisah. Karena Jadi itu budgetnya udah dalam bentuk amplop. jadi misalnya suamiku ngasih sekian, katakanlah contoh ya, misalnya 5 juta nih contoh Iya, ya. Nah amplopnya tuh terpisah, ditulis. Dan dengan kayak gitu ternyata aku baru tahu sisanya jadi Banyak. setiap akhir bulan. Tapi itu bukan dicatat ya justru ya, tapi malah Langsung Udah dibajetin langsung dulu. dibajetin. Oh, dibajetin di awal, dulu. gitu. Nah, karena Oke. habitnya udah kebentuk, jadi sekarang udah nggak butuh lagi amplopnya gitu. Tapi nyatet iya. nyatet masih. Oh, nyatet masih. Kalau buat gue biasanya pakai kartu kredit. Karena itu langsung ke data semua tuh. Iya. Itu enak tuh, gue tinggal buka statementnya. Nah, gue auto bayar 100% di akhir bulan supaya nggak ngutang kan. Iya. Jadi bisa pakai kartu kredit, gue tinggal lihat itu transkripnya, udah tinggal gue kasih Anissa, nanti dia tabulasi bersama yang dari dia gitu. Nah, kalau aku anehnya semenjak ada Kris, aku malah jadi sangat minimalisir pemakaian kartu kredit, entah kenapa. Jadi lebih suka pakai Kris, karena kalau pakai kartu kredit, kalau aku pribadi ya, mungkin karena agak gaptek ya. Jadi suka kelupaan udah transaksi apa aja